Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sakit semua hari ini? Hadir. Absen dulu ya. Suci Ramadhani. Agnes. Hadir Bu. Hadir semua. Gimana hari ini? Apakah bahagia? Bahagia. Belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Apa temanya? Aku yang unik. Nah, siapa yang ini? Aku. Ya, semuanya berdiri. Keluarkan suaranya ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kan udah semangat nih. Siapa tadi yang belum sarapan? Saya belum. Yang udah sarapan berarti Suci, Agnes, kamu udah sarapan? Sudah. Sarapan pakai apa tadi? Sarapan pakai nasi goreng. Pakai buah. Nah, udah pada tahu belum kalau sarapan itu bagusnya pakai buah? Tadi Suci sarapan pakai buah apa? Buah apel. Buah apel. Kalau semuanya udah pada suka buah nih, kita coba buah dulu. Perhatikan dulu instruksi ibu ya. Hai teman-teman, kulitku berwarna kuning, bentukku panjang, dan kalau dikupas, dagingku lembut dan manis. Nah, hewan monyet suka sekali makan aku. Tebak aku buah apa? Saya. Siapa Nes? Pisang. Coba kita lihat dulu benar apa enggak. Yeay! Benar, ternyata aku adalah buah pisang. Hal itu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kata sifat atau adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat dan ciri fisik seseorang. Yang keempat, peserta didik mampu mencocokkan kata sifat dalam cerita dengan sifat diri mereka sendiri serta membuat kalimat sederhana yang menggambarkan diri mereka. Nah, kalau dari anak ibu, apa sih yang membuat setiap orang itu beda satu sama lain? Sifatnya ibu, ciri fisiknya, warna kulitnya. Kasih fokus dulu. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi kita yaitu kata sifat. Udah pernah dengar kata sifat itu apa? Belum. Nah, kata sifat itu kata yang menggambarkan sifat dan ciri fisik seseorang. Itu tuh biasanya menjelaskan atau menerangkan seperti yang telah disampaikan oleh Rama tadi, seperti perbedaannya. Ada apa tadi Rama? Fisik, ciri fisiknya, sifatnya, warna kulitnya berbeda-beda. Nah, masuk ke dalam sifat fisik. Sifat fisik itu yang pertama ada sifat fisik atau keadaan. Nah, seperti yang telah dibuka ada cantik, ada tampan, ada tinggi, ada pendek, ada besar, kecil, cerah, gelap, kuat, lemah, sampai yang lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam ciri fisik, sifat fisik. Nah, selanjutnya itu sifat mental atau emosional seperti pintar. Ini nggak boleh ya, nggak ada yang boleh bilang ke temannya bodoh atau ke siapapun. Nggak ada orang yang bodoh, tapi adanya orang yang rajin dan malas. Bijaksana, ramah, sombong. Ada sombong di sini? Enggak. Rajin, ada yang rajin? Ada. Rajin semua di sini? Rajin. Dan seterusnya. Lanjutnya ke sifat rasa. Manis, asam, asin, pahit. Coba kalau manis, apa contohnya? Gula, asam. Jeruk tadi asam. Asin? Pahit? Kopi, obat. Lanjut ke sifat yang berhubungan dengan kualitas. Coba baca sama-sama. Bersih, kotor, mahal, murah, bagus, buruk. Nah, fungsi dari kata sifat ini sendiri, yang pertama itu memberikan informasi tambahan. Nah, di sini maksudnya informasi tambahan itu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Informasi tambahannya seperti warna kulit. Kata sifatnya itu seperti sifat-sifat manusianya, bentuknya, terus memperjelas makna juga, terus menjelaskan sifat atau keadaan seperti ini. Selanjutnya Ibu mau kalian mendengarkan cerita Ibu.
dari tidurnya dengan semangat. Rina adalah anak yang rajin bangun pagi dan selalu memulai hari dengan banyak budi. Budi ini teman sekelasnya, seringkali tertidur lebih lama dari seharusnya. Budi seringkali terlambatan bangun dan harus berburu untuk siap-siap ke sekolah. Meskipun demikian, dia Siti. Siti ini anak yang pendiam dan juga rajin. Setiap hari setelah sekolah, Siti langsung pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, rajin sekali Siti ini. Siti tidak suka berbicara banyak dengan teman-teman setelah mendengarkan cerita yang telah ibu kesukaan kepada ibu. Coba ibu bertanya, apa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan Rina? Saya. Nah, coba dulu, Agnes. Rajin. Rajin. Ada lagi? Ada lagi? Suka membantu. Suka membantu. Benar sekali. Lagi. Bagaimana Budi digambarkan dalam cerita ini dan sebutkan sifat apa yang ada pada diri Budi? Siapa yang bisa? Ibu. Nah, coba Fatma. Dia anak yang pintar. Budi adalah pintar. Namun dia sering terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena dia pemalas. Karena dia pemalas. Ada lagi? Dia lebih lama. Dia suka tidur tapi tidak lihat waktu. Beri tepuk tangan untuk tiga teman kita. Satu lagi. Coba ada yang bisa menggambarkan sifat Siti di dalam cerita ini nggak? Nah, coba lihat. Ibu. Pendiam. Tapi Siti ini selain pendiam apa lagi? Rajin. Rajin baca buku. Apa lagi? Suka membantu. Suka belajar, suka membantu. Ini ya, teman-teman yang membutuhkan bantuan. Ibu mau kalian menjelaskan, menyebutkan satu kalimat, tapi terdapat dua kata sifat dari diri kalian sendiri. Coba Rama. Rama selalu rajin membaca agar menjadi orang yang pintar, Ibu. Nah, beri tepuk tangan. Yang selanjutnya siapa lagi? Aisyah, coba. Saya rajin berolahraga sehingga saya memiliki tubuh yang sehat. Nah, ayo kita dulu. Lagi. Agnes. Saya rajin membantu ibu mencari Rajin sekali. Agnes. Lalu Suci. Saya rajin belajar agar saya menjadi pintar. Rajin belajar semua. Ayo Hanif. Saya tidak pintar, tapi saya suka membantu orang tua. Nah, ini sangat jujur. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Kamu sudah banyak mengetahui tentang kata sifat. Ibu mau kasih tugas soal mengenai kata sifat ini. Mudah sekali cara kerjanya. Ibu cuma mau untuk kalian menceritakan cerita tadi, tapi dengan bahasa kalian sendiri, dengan kata sifat yang telah kalian berikan. Dari cerita, iya, dari cerita. Belum berjalan dulu. Aisyah, coba untuk memperkuat mengenai kata sifat tadi,
Oke, Ibu mulai ya. Di sekolah saat istirahat, semua siswa berkumpul di lapangan untuk melakukan kegiatan bersama. Nah, masing-masing siswa memiliki tugas dan kegiatan favorit yang mereka lakukan setiap hari. Hai teman-teman, ayo kita mulai kegiatan bersih-bersih di lapangan. Saya rajin membantu membersihkan sampah di sini. Kalau kita semua aktif dan bekerja sama, pasti sekolah kita akan jadi lebih bersih. Kalau semuanya, saya pendiam, tetapi saya suka menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Saya juga suka membaca buku. Saya membawa buku keluaran saya setiap hari dan saya selalu membacanya setelah kegiatan belajar selesai. Saya juga suka menolong teman-teman yang sedang kesulitan mengerjakan tugas. Apabila ada yang kesulitan, saya bisa membantu kok. Ayo teman-teman, kita bersenang-senang setelah bekerja. Saya sangat ceria kalau kita bisa bermain setelah menyelesaikan tugas. Kita bisa membuat poster untuk kegiatan olahraga di sekolah. Saya sangat kreatif dan suka mendesain. Ayo membuat gambar bersama-sama. Ayo. Saya pemalu Ibu. Jadi kadang kalau misalnya istirahat saya hanya menonton. Tetapi meskipun saya tidak banyak berbicara, saya sabar dan suka menggambar. Jadi saya akan menggambar pemandangan di taman sekolah. Siapa yang ingin melihatnya? Saya aktif dan suka berolahraga. Kalau ada pertandingan, saya pasti ikut. Hari ini kita bisa bermain bola loh. Selain itu, saya juga beriang dan suka mengajak teman-teman bermain bersama. Mari kita buat tim dan bermain bersama-sama. Pasti ada kan yang udah sesuai dengan karakter di tokoh ini dari sifat aslinya? Ada. Berarti kalian sukses untuk memainkan tokoh dalam kegiatan di sekolah ini. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukup. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apa yang kamu rasakan saat memperkenalkan diri menggunakan kata sifat yang telah kita pelajari tadi? Senang. Apalagi? Nah, ada yang deg-degan? Ada. Atau ada yang takut? Ada. Siapa yang takut? Ada. Ada yang takut, ada yang deg-degan. Tapi setelah dilalui, pasti menyenangkan kan? Iya. Jadi intinya kita jangan buru-buru untuk takut dan deg-degan karena kita kan belum tahu ini gimana pembelajarannya. Kalau kita udah ngerti pasti menyenangkan aja. Terus ibu mau tanya lagi, apa yang kalian pelajari tentang kegiatan hari ini? Pelajaran apa? Sifat. Sifat, ciri fisik, sifat dua tadi. Lalu, sifat baik apa yang anak-anak ibu dapat hari ini? Rajin, pintar, Suka membantu. suka membantu, baik, ceria, periang, tidak sombong. Sekarang, coba anak-anak ibu kasih satu kata sifat yang baik yang akan kalian tekuni setelah belajar hari ini. Coba ibu mulai dari dulu ya. Ibu mulai hari ini mau lebih rajin lagi belajar biar ibu makin pintar. Kita mulai dari Aisyah. Saya mulai nanti malam rajin tidur cepat agar Oke. besoknya selalu pagi. Saya setiap pagi mau rajin membersihkan tempat tidur. Kalau bersih nanti hidupnya sehat. Mulai sekarang saya akan buang sampah di tempat sampah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, setiap anak itu pasti memiliki sifat dan perilaku yang unik dan juga istimewa. Jadi jangan bandingkan diri kita, tetap jadi diri sendiri. Hargai perbedaan, tunjukkan rasa